Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan kembali materi yang sudah disampaikan di 4 video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Syahada dari kelas D1A. Nama saya Putri Fajar Maulinda. Nama saya Hanadia Arifin. Perkenalkan, nama saya Tarisa Asmarani. Yang paling utama dalam sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Tetapi, di sisi lain, kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa memahami As-Sunnah. Dalam pandangan Islam, yang disepakati itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Selain dari itu, datang banyak perbedaan pendapat dari para ulama. Katakanlah ada yang berkata, di mana ada kemaslahatan, maka disitulah ada hukum. Ada juga yang berkata bahwa sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah adalah akal. Kalau kita berkata sunnah, maka yang dimaksud adalah ucapan, perbuatan, atau pembenaran Nabi atas sikap dari orang lain yang beliau restui atau beliau tolak. Untuk mengecek penafsiran Al-Quran, kita seringkali membutuhkan as-sunnah untuk mengetahui rincian apa yang dikemukakan oleh Al-Quran. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran hanya dikatakan misalnya sholat. Bagaimana cara melaksanakannya? Di sini detailnya ada pada as-sunnah. Sebenarnya, Al-Quran dari segi teks semua sepakat, tetapi teks itu bisa diberi interpretasi yang berbeda-beda. Contohnya, saya melihat singa. Maksud singa di sini apakah orang yang galak, pemberani, atau memang saya melihat seekor binatang? Karena dalam bahasa ada beberapa makna sehingga walaupun semua merujuk kepada Al-Quran, tetapi ketika menafsirkannya bisa berbeda-beda, sehingga lahir perbedaan hukum walaupun sumber itu tetap sama. Bicara tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran itu sendiri bisa berbeda-beda. Setiap bacaan ini maknanya begini dan ini maknanya begitu. Jadi memang Al-Quran memberikan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kemudian bisa ditafsirkan. Pasti ada masa di mana para ulama memiliki perbedaan pendapat pada suatu hadis. Dan ketika hal itu terjadi, kita hanya harus memilih salah satu dari sekian pendapat yang ada. Misal, jika saya tanya operasi pertambahan bilangan apa yang memiliki hasil 10, pasti ada yang jawab 5 tambah 5, 8 tambah 2, dan lain-lain. Tentunya jawaban-jawaban tadi benar bukan? Nah, sama halnya dengan perbedaan pendapat para ulama, kita tidak boleh bertengkar karena adanya perbedaan pendapat. Karena sesungguhnya Al-Quran bukan merupakan sumber pertikaian, melainkan sumber ilmu yang kaya, sehingga Tuhan yang menciptakannya pun merupakan sosok yang kaya lagi bijaksana, maka ia menciptakan banyak alternatif untuk dijadikan pilihan untuk masing-masing orang. Nah, terus kan ada kejadian bahwa ada satu ulama yang tidak mengakui hadis ini, tetapi ulama lain mengakui hadis ini. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena hadis ini punya nilai, dan penilai itu berbeda-beda. Nah, di sini manusia itu sebagai penilai ya, sehingga tidak mungkin adanya pikiran yang terus-menerus sama pada satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, misal hari satu dalam jumlah perawinya itu ada yang banyak banget sehingga mustahil bagi mereka untuk sepakat berbohong ataupun salah. Tapi ada juga hadis 2 yang memiliki perawi yang sedikit seperti 1 atau 2 orang. Nah, sehingga ada kemungkinan dia itu keliru atau lupa. Nah, dalam contoh hadis 2 dapat kita nilai dari siapa perawinya. Kayak perawi A dinilai oleh ulama tersebut jujur dan kuat ingatannya, sedangkan perawi B dinilai ingatannya tidak kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa penilaian tersebut bahkan akan lebih memilih hadis yang dirawi oleh perawi A. Nah, yang menilai kualitas dari seorang perawi itu biasanya siapa sih? Yang nilai itu tuh biasanya ulama. Dan jika dirasa penilaiannya benar oleh ulama tersebut, maka hadis tersebut dapat dipegang oleh ulama yang tadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan pendapat oleh ulama-ulama didapat dari perbedaan penilaian hadis oleh para ulama. Ataupun ada situasi di mana hadis satu itu udah dibaca oleh ulama yang satu, tetapi belum dibaca oleh ulama yang lain, sehingga itu menjadi salah satu faktor dalam memunculkan perbedaan pendapat.
Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis hadis dari segi nilai yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih itu hadisnya sah, sehat, dan juga selamat. Hadis sahih mempunyai 6 syarat. Yang pertama, perawi-perawinya memiliki integritas yang tinggi atau dalam artian jujur. Yang kedua, ingatannya kuat. Yang ketiga, bersambung perawi-perawinya. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang kedudukannya lebih kuat. Yang kelima, tidak cacat di dalam kandungannya. Keenam, menekankan informasi. Yang kedua, yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang-orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang murtasil sanadnya tidak cacat dan tidak ganjil. Mempunyai 5 syarat. Yang pertama, para perawinya yang adil. Yang kedua, kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syad-syad. Kelima, tidak mengandung dan yang terakhir ada hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Halal terdiri atas 4 macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Yang pertama adalah wajib. Wajib merupakan suatu yang harus dilakukan sehingga jika tidak dilakukan berdosa, tetapi kalau dilakukan mendapat pahala. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah kalau dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Yang ketiga ada makruh. Makruh adalah jika ditinggalkan mendapat pahala dan dilakukan tidak berdosa. Yang terakhir ada mubah. Mubah artinya dibolehkan atau diizinkan. Kemudian ada haram. Haram itu jika dilakukan mendapat dosa, kalau tidak dilakukan karena Allah akan mendapat pahala. Haram dibagi menjadi 2. Ada haram karena zatnya dan ada haram karena mengantar kepada sesuatu yang haram karena zatnya. Contoh haram yang mengantar kepada sesuatu karena zatnya yaitu jika ke dokter kita terpaksa membuka aurat karena harus diperiksa. Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, maka aurat bisa dibuka sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh melebihi. Contoh haram karena zatnya yaitu kondisi yang menjadikan seseorang terancam jiwanya kalau tidak melakukannya. Seperti babi, haram karena zatnya. Kecuali ada darurat kelaparan, boleh makan tetapi hanya sekedar menutupi kelaparan itu sendiri. Kalau buka aurat haram, tapi bukan karena zatnya. Dikhawatirkan kalau terbuka auratnya bisa terjadi perzinahan. Di mana ada kemaslahatan, di situ ada pembenaran hukum. Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah kecuali ada kemaslahatan. Tidak ada sesuatu yang diharamkannya kecuali pasti ada mudarat.